Coba bayangkan kalau suatu hari ada yang berkata kepadamu, kamu harus menyebut Tuhan sebagai Adonai atau Yahweh. Kamu tidak boleh beribadah hari Minggu, harus Sabat. Dan kamu wajib makan makanan kosher atau tahir atau halal. Kalau mau benar-benar jadi orang percaya. Bagaimana reaksimu? Bingung? Ragu? Atau justru penasaran? Beberapa tahun terakhir, muncul sebuah gerakan yang disebut Hebrew Roots Movement atau HRM, yang dalam bahasa Indonesia adalah Gerakan Akar Ibrani. Gerakan ini mengajak kita untuk kembali ke akar Yahudi kekristenan, menjalankan hukum Taurat, dan menggunakan nama-nama asli dalam bahasa Ibrani. Jadi, apa itu Hebrew Roots Movement atau HRM ini? Gerakan ini percaya bahwa setelah Yesus datang, kita tetap harus mematuhi hukum Taurat, termasuk perayaan Sabat, aturan makanan, dan bahkan beberapa upacara keagamaan Yahudi. Mereka menolak istilah Kristen karena dianggap berasal dari budaya Yunani Romawi dan lebih memilih menyebut diri mereka sebagai pengikut Yesua. Bagi sebagian orang, ini terdengar masuk akal, karena bukankah Yesus juga seorang Yahudi? Tapi, apakah ini benar-benar yang diajarkan Alkitab? HRM berkembang pesat di era digital. Banyak komunitas online yang menyebarkan ajaran ini melalui media sosial, video, dan forum diskusi. Mereka menggunakan argumen sejarah dan teologis untuk meyakinkan orang bahwa kekristenan harus kembali ke tradisi Yahudi. Namun, penting bagi kita untuk menyaring informasi yang kita terima dan menguji setiap ajaran dengan dasar Alkitab. Nah, banyak orang tertarik dengan Hebrew Roots Movement ini karena beberapa alasan. Yang pertama, kerinduan untuk kembali ke akar iman. Banyak yang merasa kekristenan modern telah kehilangan unsur aslinya. Jadi, mereka ingin kembali ke bentuk yang lebih murni. HRM seringkali menawarkan pengalaman spiritual yang tampak lebih otentik, dengan ritual-ritual khas Yahudi seperti perayaan Pesach, Paskah Yahudi, dan Yom Kippur. Bagi mereka yang haus akan pengalaman mendalam, ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Alasan kedua, miskonsepsi tentang hukum Taurat. Hebrew Roots Movement mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak pernah dihapus, hanya digenapi. Tapi, apakah benar demikian? Banyak orang salah paham bahwa mengikuti Taurat berarti lebih dekat dengan Tuhan. Padahal, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh perbuatan hukum Taurat. Alasan ketiga, nama Yesus harus diganti dengan Yesua. Beberapa orang percaya bahwa kita harus menyebut Yesus dengan nama aslinya dalam bahasa Ibrani. Tapi, apakah Tuhan hanya memahami satu bahasa?
Yang lebih penting bukan bagaimana kita menyebut namanya, tetapi bagaimana kita hidup sesuai dengan ajarannya. Tapi ada beberapa kesalahan mendasar dalam Hebrew Roots Movement atau gerakan akar Ibrani yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Yesus telah menggenapi Taurat, bukan mewajibkan kembali. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus tidak menghapus Taurat, tapi Dia sendiri adalah pemenuhannya, penggenapannya, penggenapan dari Taurat itu sendiri. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Banyak ayat lain yang menegaskan bahwa hukum Taurat adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang, dan Yesus adalah kegenapan dari semuanya. Yang kedua, Rasul Paulus sudah menjelaskan hal ini dalam surat-suratnya. Di dalam Galatia 3 ayat 1-3, Paulus menuliskan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" Paulus menegur jemaat yang kembali ke hukum Taurat, karena itu berarti mereka menolak karya Yesus di salib. Di banyak suratnya, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita telah dibebaskan dari hukum Taurat dan sekarang hidup dalam iman kepada Kristus. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Galatia 5 ayat 4. Yang ketiga, gereja mula-mula sudah memutuskan hal ini. Kita menemukan di dalam Kisah Para Rasul 15, sidang di Yerusalem, Konsili Rasulia, membahas apakah orang bukan Yahudi harus menjalankan Taurat. Hasilnya, tidak wajib. Keputusan ini menunjukkan bahwa sejak awal, kekristenan bukanlah agama yang mengharuskan hukum Taurat untuk keselamatan. Kita tidak dipanggil untuk kembali ke hukum Taurat, tapi untuk hidup dalam kebebasan Kristus. Roma 10 ayat 4 mengatakan, "Sebab Kristus adalah akhir hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh setiap orang yang percaya." Yang kita butuhkan bukan kembali ke ritual Yahudi, tetapi memahami bagaimana Kristus telah menggenapi semuanya. Kita harus berhati-hati terhadap ajaran yang tampak menarik secara intelektual, tetapi bertentangan dengan inti Injil. Hanya dengan memahami firman Tuhan dengan benar, kita bisa tetap teguh dalam iman yang sejati. Jadi sobat itu berkat, apakah kita harus kembali ke hukum Taurat? Jawabannya, tidak. Yesus bukan hanya seorang guru Yahudi. Dia adalah Tuhan yang menggenapi Taurat. Kita dipanggil bukan untuk hidup dalam aturan-aturan lama, tetapi dalam kebebasan anugerah.
Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kita harus kembali ke Sabat hari Sabtu? Atau apakah kita bisa beribadah setiap hari kepada Tuhan? Beri pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak menemukan pembahasan Alkitab yang menggugah iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.